kita punya 750T. Di bulan-bulan akan datang kita akan lihat semakin kuatnya perkembangan ekonomi kita. Dan pemirsa, pada malam ini telah hadir 4 orang narasumber bersama saya dalam Top Ekonomi. 3 orang hadir secara fisik dan 1 orang melalui sambungan telekonferensi. Yang bergabung bersama kita lewat saluran telekonferensi adalah Profesor Didi Rahbini, Guru Besar Ekonomi dan pendiri Indef, dan juga Rektor Universitas Paramadina. Prof. Didi, selamat malam. Selamat malam Pak. Semuanya teman-teman ya. Baik, terima kasih sudah diberikan waktu ya Mas Didi. Saya ingin memperkenalkan dulu narasumber yang ada di studio. Di sebelah kiri saya pemirsa adalah juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Dede Prayudi atau akrab dipanggil Uki. Mas Uki ya, selamat malam. Siap Mas Leo, selamat malam. Terima kasih sudah di sini. Juga telah hadir bersama kita Wakil Ketua Komisi 11 DPR, anggota Banggar DPR RI dari fraksi Gerindra, Muhammad Hekal. Mas Hekal, selamat malam. Selamat malam. Kemudian juga telah hadir bersama kita Guru Besar Ekonomi yang juga adalah politisi senior PDIP, Hendrawan Supratikno. Prof. Hendrawan, selamat malam. Selamat malam Mas Leo. Sehat-sehat ya? Sehat. Terima kasih telah hadir. Saya ingin bertanya dulu kepada Mas Hekal ini. Kalau yang kita tahu ini adalah efisiensi 750 triliun Mas Hekal. Itu artinya berkurang pengeluaran atau pemakaian uang negara 750 triliun. Kalau ada teman mengatakan berarti kalau dari APBN 2025 belanja negara 3.621 triliun berarti dikurangi 750 triliun dari situ. Benar atau salah? Salah. Jadi memang ini kedengarannya mungkin mengejutkan, tapi sebetulnya itu kan sudah dibagi 3 bagian. Oke. 3 bagian itu yang pertama ada 300 triliun. 300 triliun itu sebetulnya sudah disisir pada saat pembentukan APBN 2025. Oh, oke. Jadi itu tidak menyentuh sama sekali di dalam 3.600 triliun yang ada di dalam APBN 2025. Oh, jadi di luar itu, 3.600? Di luar itu. Jadi waktu dibentuk APBN 2025 itu sudah disisir ke belanja KL dan sudah disisihkan tersendiri oleh Pak Prabowo. Kan waktu itu memang APBN transisi peralihan. Jadi ada tim dari tim kita yang mengasistensi dalam pembentukan APBN itu, dan sudah disisir. Memang kita ada beberapa program yang ingin dilaksanakan, harapannya nanti bisa menjadi semacam diskresinya Presiden untuk menjalankan program-program beliau. Akhirnya itu udah disisir, jadilah itu APBN 2025. Jadi itu nggak perlu khawatir akan ada pengurangan lagi. Jadi, kalau yang kemarin di tahap keduanya ini yang 308 itu yang kemarin rame-rame dibahas dan direkonstruksi dan sudah diketok palu oleh DPR. Kalau itu sifatnya sebetulnya adalah pembintangan atau pemblokiran daripada belanja yang sudah ditetapkan dalam APBN di masing-masing kementerian dan lembaga. Makanya sempat di awal itu kan ada surat dari Kementerian Keuangan kepada masing-masing lembaga untuk dihemat sekian. Nah, itu kenapa pada akhirnya terkoreksi itu kan melihat dinamika publik bahwa ada yang khawatir begini. Padahal waktu lagi pertama disisir itu sudah dilihat satu persatu program dan itemnya di masing-masing kementerian dan lembaga. Jadi itu udah jelas sebetulnya apa yang harus dipotong, kira-kira fat apa yang harus dikurangin, dan itu makanya direkonstruksi ulang untuk dipastikan jangan ada sampai yang waktu itu dikhawatirkan seperti tadi ada mungkin program-program yang memang penting, ada beasiswa yang kepotong ataupun ada hal-hal lain yang layanan umum yang kepotong, itu dipastikan tidak ada sehingga setelah direkonstruksi mengikuti Inpres, batas waktu yang diberikan oleh Inpres, kita semua ketok palu sebelum tanggal 14. Jadi 3.600, 300 yang pertama tidak masuk di dalamnya. Tidak masuk di dalam. Tapi total 750 berarti 450 masuk di dalam 3.600 itu. 450 kan mau dihemat 750. Iya. Dikurangin 300 karena tadi tidak masuk di dalam 2.600. Artinya kan 450 triliun itu termasuk di dalam 2.600 itu matematikanya jadi putar gitu. Jadi 300 sudah ada.
Terus dari 308 itu kan rencananya nih sudah dicadangkan atau 58 triliun untuk dikembalikan nanti. Betul, ke kepada kementerian dan lembaga yang membutuhkan untuk program-program yang diminta untuk diperbaiki. Oke. Supaya program yang kalau kita masih ingat nih tahun terakhir Pak Jokowi kalau nggak salah, kita ingat ada pernah program yang untuk melawan stunting kalau nggak salah. Baik. Yang kira-kira bantuannya 2 miliar tapi ongkos untuk menyampaikan bantuan ini ongkosnya 8 miliar. Nah ini kan nggak masuk akal yang begini-begini kan. Ya, nah yang begitu-begitu tolong diperbaiki. Jadi itu udah dicadangkan. Oke. Nah di luar itu ada yang ditulis penghematan ronde 3 itu sebetulnya yang dimaksud adalah penghematan dari sisi BUMN, operasional BUMN, dengan harapan supaya karena mereka ini kan bisa berkontribusi keuntungan sampai 300 triliun. Baik. Nah, mereka ini harus konsisten memberikan keuntungan minimal sebesar 300 triliun dan pada tahun pertama ini 100 triliunnya akan diberikan kembali kepada BUMN untuk pengembangan BUMN-nya sendiri. Sebagai PMN ya? Sebagai penyertaan modal negara? Ya, penyertaan modal negara di BUMN, tapi nanti kan bentuknya berubah. Dia menjadi investasinya Danantara di BUMN tersebut. Oke. Selebihnya menjadi dana yang akan diinvestasikan. Jadi sebetulnya ini bukan efisiensi, tapi realokasi. Bukan realokasi. Jadi lihatnya porsi-porsi. Kalau porsi yang 300 pertama itu menjadi bagian yang akan digenjot untuk program-programnya Pak Prabowo. Baik. Sebagian bisa dipakai untuk investasi. Dari 308 yang akan dipakai lagi 250 itu sebagian bisa dipakai investasi, sebagian bergenjot program. Kalau dari yang 300 dari BUMN, 200-nya akan dipakai buat investasi. Baik, Pak Hendrawan, kalau kita berpikir efisiensi, tentunya kan itu sesuatu yang menyehatkan, tetapi juga harus melihat fungsi-fungsi minimal. Kalau kita bicara dari organisasi, jangan sampai kemudian fungsi-fungsi minimal tidak berjalan. Kalau Anda lihat yang sudah disampaikan oleh pemerintah, apakah itu akan tetap bisa mengamankan atau menyejahterakan rakyat atau seperti apa Anda lihat? Jadi Mas Leo, spirit efisiensi ini kan sesuatu yang positif ya, harus kita dukung. Ada dalam tradisi ekonomi itu, efisiensi is the best strategy. Economizing is more important than strategizing. Jadi membuat sesuatu yang lebih ekonomis itu lebih penting dibanding membuat formulasi strategi. Itu sebabnya langkah ini harus kita dukung. Hanya memang harus direncanakan dengan baik. Sebab ibarat mobil yang sedang berlari, kemudian kita menekan pedal rem secara mendadak, ini menimbulkan goncangan-goncangan yang mungkin malah lebih parah dari apa yang semula diharapkan. Anda sudah melihat indikasi itu? Karena dari laporan yang kita baca, bahkan Kementerian Keuangan itu tahu-taunya kan juga agak belakangan gitu. Tahu-tahu apa nih Pak? Dari pemotongan-pemotongan yang dilakukan atau penghematan-penghematan yang dilakukan. Bukan mereka yang memotong itu? Bukannya sebagai bendahara negara mereka yang harusnya mengatur? Mas Hekal mengatakan demikian. Paling tidak di putaran pertama Menteri Keuangan sebagai bendahara umum negara sudah berinisiatif melakukan hal tersebut. Begini, kalaupun itu dilakukan sebenarnya tidak mengejutkan karena selama ini kan sudah menjadi kebiasaan Kementerian Keuangan di awal tahun itu selalu membuat surat edaran, istilahnya macam-macam lah. Automatic adjustment, refocusing, self-blocking. Bahkan yang menarik Mas Hekal, sejak tahun 2024 ada KEK PMKF, kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal yang sudah mengarah ke welfare based budgeting. Jadi penganggaran yang berbasis kesejahteraan. Sehingga semua belanja itu benar-benar diukur apa dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah ini mungkin bagian dari itu semua. Kalau Anda melihatnya sejauh saya ini, melihat ada koordinasi yang kurang rapi lah. Kurang rapi karena menteri-menterinya sendiri kaget ya. Kita tahu Menteri PU tiba-tiba membuat pernyataan-pernyataan yang sangat kontraproduktif ya. Itu karena kaget ya. IKN mengalami progres tapi progres untuk penyediaan makan siang misalnya. Makan siang menterinya. Ini hal ini tidak boleh terjadi ya dalam kabinet yang diharapkan kompak, bersatu dan sinergistik. Tapi kalau untuk semangat efisiensinya sendiri Anda setuju? Saya setuju karena
efisiensi at the end of the day, dalam perhitungan hari terakhir, dalam kontestasi antar bangsa, yang menang adalah yang lebih efisien. Baik. Saya ingin ke Pak Didi dulu. Pak Didi, kalau kita bicara efisiensi tentunya berharap ada output yang meningkat dari efisiensi yang dilakukan. Sejauh ini apakah Anda melihat sudah ada persiapan itu juga? Apakah efisiensi 750 triliun anggaran ini akan efektif untuk tetap menyejahterakan rakyat dan masih bisa mendorong pertumbuhan ekonomi? Karena beberapa sektor katanya sudah mulai terpukul ini, Mas Didi. Sudah mulai hotel-hotel jadi sepi, lalu penerbangan juga menjadi sepi karena rupanya sebagian besar selama ini dihidupi oleh perjalanan dinas katanya begitu. Bagaimana Mas Didi? Ya, saya kira itu langkah kedua ya yang saya lihat bahwa realokasi dari efisiensi ini kita di publik belum mengetahui secara jelas kecuali untuk makan bergizi gratis ya. Untuk kegiatan-kegiatan yang produktif kita belum lihat, ya kita tunggu ya. Tapi komentar saya terhadap masalah ini ya bahwa APBN itu memang punya masalah pada sisi penerimaan, makanya efisiensi sekarang ya. Oke. Yang kedua punya masalah pada sisi pengeluaran. Kalau pengeluaran itu ya behavior dari birokrat, politisi dan yang lain kan memang maksimumkan budget. Ya, dan itu saya sudah sering mengatakan APBN Pak Harto 70 triliun. Bisa bangun tol, bisa membagi-bagi safari mobil ke seluruh camat, bisa bikin swasembada pangan, bisa bikin program keluarga berencana paling sukses di dunia. Tapi saat sekarang itu kan 35 harga masih relatif lebih murah daripada sekarang kan, Prof Didi, pada saat Pak Harto ya, itu. memang, ya dulu memang, iya kursnya pada waktu itu kan 2000, tetapi kan 80 triliun, 70 triliun dibanding 3.500 kan jauh bumi dengan langit. Oke. Nah jadi efisiensi ini memang sentimennya negatif, pasti ya. Dan analisis ekonomi politik kan kalau ada kebijakan siapa yang untung, siapa yang rugi. Nah yang untung nanti yang diinjeksi oleh APBN yang diefisiensikan ini ya. Siapa itu? Mungkin Pak Prabowo itu, bukan hanya Pak Prabowo, semua mendengar. Pak Mitro kan mengatakan 30% dari APBN itu dikorupsi. Oke. Saya kira sekarang sudah lebih bertambah banyak dan memang ICOR-nya lebih tinggi daripada ASEAN pada waktu itu. 5 Indonesia, 3,5 yang lain. Sekarang sudah naik ya ICOR Indonesia. Jadi efisiensi ini pasti akan menimbulkan kontroversi yang luar biasa. Tetapi yang paling penting dan lebih penting, setuju Pak Hendrawan tadi, merealokasikannya itu lebih penting. Sebab kalau efisiensinya direalokasikan sembarangan, jadi lebih kacau lagi. Baik. Itu problem yang sedang kita hadapi. Tadi Prof Didi dan juga sebelumnya Prof Hendrawan bicara soal komunikasi untuk efisiensi ini. Saya ingin ke Mas Uki karena dari kantor komunikasi kepresidenan. Mas Uki, sebetulnya dikomunikasikan dengan baik tidak sih pemangkasan itu? Karena tadi Pak Hendrawan bilang ada Menteri PU yang mungkin berkelakar begitu mengatakan IKN jangan tanya progres, anggarannya saja tidak ada, hanya untuk makan siang menteri. Lalu kalau tidak salah beberapa menteri itu minta anggaran yang melebihi begitu di awal-awal. Iya. Nah, itu sudah dikomunikasikan dengan baik. Kementerian Keuangan memang mengkoordinasikan dengan baik, atau memang ada pejabat menteri yang agak lebay saja begitu kalau istilah anak muda. Bagaimana Mas Uki? Iya, jadi pertama-tama soal IKN dulu ya. Kita sudah sama-sama sepakat ya di tubuh pemerintahan bahwa selama 5 tahun ke depan itu IKN sudah dianggarkan sebesar 48 triliun rupiah. Dan ini kaitannya dengan ceiling atau batas atas yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang IKN. Ya, jadi 20%. Jadi blokirnya dilepas ya? Nggak dilepas, justru kemarin ini kan banyak yang bertanya kenapa anggarannya ini tidak semasif anggaran 5 tahun sebelumnya. Gitu. Oh, karena sisa sedikit karena itu. Betul. Dan ini make sense, semuanya make sense kok. Karena kita nggak akan mungkin bisa mengandalkan investasi swasta kalau misalnya komitmen pemerintah pusat
terhadap IKN, terutama komitmen finansial, itu belum ditunjukkan. Swasta paling kan mereka nggak mau. Gitu. Ini swastanya, pusatnya nggak serius nih. Ngapain kita invest di sini? Kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini kan sekarang kita sudah hampir mencapai batas atas yaitu 20% dari yang namanya anggaran IKN. Maka kemudian sudah dianggarkan untuk 5 tahun ke depan itu anggarannya 48 triliun rupiah. Nah, kurang lebih seperti itu soal IKN ya. Jadi itu sudah tidak bisa diganggu gugat ya. Terutama di level kementerian, karena ini sudah keputusan presiden. Berarti IKN sudah itu menjadi akan dibangun, keputusan presiden. Tapi sudah habis ya plafonnya? Bukan sudah habis, tapi sudah semakin menipis lah plafonnya ya. Iya, sudah hampir Dan itu pun anggaran tersebut dialihkan ke OIKN. Otorita IKN gitu. Nah itu soal IKN ya. Tapi tidak bisa lebih lagi kan dari situ kan? Tidak boleh lebih. Kecuali undang-undangnya diubah. Iya, tidak boleh lebih dari 20%. Iya. Tidak boleh lebih dari 20%. Justru menjadi salah kalau misalnya kemudian eksekutif ya itu mengakal-ngakali sampai di atas 20%. Karena tugas eksekutif adalah to execute the law atau untuk menjalankan undang-undang. Kurang lebih seperti itu. Harus. Kemudian kita masuk kepada komunikasi. Begini, kadang-kadang kan ini ramai di media karena kalau kita ibaratkan film series ya, ada 10 episode. Kita masuk baru babak ketiga atau episode ke-5, lalu kemudian sudah ramai orang membuat kesimpulan, kurang lebih seperti itu ya. Sementara prosesnya ini sudah dibuat berjenjang dan seterbuka mungkin oleh pemerintah. Jadi dimulai dari Inpres ya, Pemerintah yang mana nih? Pemerintah yang mana nih Mas Uki? Nah itu dia. Pemerintahnya sampai di lingkaran istana ini dia. sampai di Kementerian Keuangan saja atau bagaimana? Justru ini yang mau saya jelaskan. Dimulai dari Inpres. Inpres ini kan komitmen presiden, ya yang paling atas dulu ya. Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025. Ini sudah jelas menegaskan bahwa efisiensi itu dilakukan untuk menghemat anggaran sekitar 306 triliun rupiah, 256 triliun dari APBN untuk KL. Kemudian 50 triliun dari APBN untuk TKD atau transfer ke daerah, kurang lebih seperti itu ya. Lalu kemudian dijelaskan juga di sana bahwa yang diefisiensikan di tingkat KL itu adalah beberapa pos, tapi yang nggak boleh disentuh itu ada 2. Yang pertama itu adalah anggaran belanja untuk kepegawaian. Baik. Jadi kalau ada yang namanya pemecatan, PHK massal katanya begitu, termasuk karyawan kontrak ya katanya ya. Termasuk kontrak ya. Ini dapat kami pastikan ya, ini riak-riak di dalam proses yang sedang terjadi aja. Pegawai harus happy. Pegawai harus happy. Nggak boleh gini. Pemerintah itu kalau ada PHK yang paling pusing itu pemerintah juga. Pemerintah itu pusing banget kalau Mas Uki, sebelum dilanjutkan saya hanya ingin mengkonfirmasi. Yang melakukan efisiensi anggaran ini itu hanya presiden sendiri dan timnya, atau memang Menteri Keuangan yang melakukannya sebagai bendahara negara? Semuanya. Dan ini kemudian dikomunikasikan ke semuanya. Karena sampai sekarang tidak kita sering dengar pernyataan dari lapangan Banteng, Mas Uki, tentang efisiensi anggaran ini. Semuanya. Jadi ini semua itu makanya tadi saya katakan ini prosesnya berjenjang. Berjenjang sampai ke DPR ya. Dan dilakukan setiap jenjang itu seterbuka mungkin supaya publik bisa mengawasi. Artinya seperti itu ya. Berarti mungkin sebagian menteri agak kaget-kaget aja ya. Agak lebay saja responnya begitu kan? Ya saya nggak bisa bilang begitu. Yang saya bisa katakan kalau misalnya ada ya kemudian Kementerian A, B, C, D, saya nggak mau nyebut merek ya, yang kemudian nggak mau nyebut merek, Kementerian PU begitu ya. Akan ada, wah ini karyawannya mau hilang, misalnya kayak begitu ya. Atau honorernya mau lepas gitu ya. Nah, ini ya sekedar misinterpretasi. Saudara tua kami itu, TVRI itu salah satunya. Saudara tua kami itu. Misinterpretasi. Karena ini baru pertama kali kita melakukan efisiensi sebesar ini. Komunikasi kelihatannya agak kurang lancar, tapi untuk memperlancarnya kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetaplah bersama kami. Top Ekonomi akan segera kembali. Hai, belum sarapan? Berani minum kopi? Siapa takut? Cuma luwak hitam premium kopi. Kopi kesayangan Hotman yang bikin... Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.